Baik, terima kasih Pak Mulia. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita baca firman Tuhan dari kitab Yesaya 57 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari. Hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir. Hai keturunan orang yang berzina dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? Hai, orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu, dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai, orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang. Dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka. Dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru. Dan sebab itu, engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu. Tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.
Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allah. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Cinta. Ya, baik Pak Mulia. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 38. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikut orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala sakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Cinta. Silakan Pastor Paul.
Haleluya, luar biasa. Minta tolong kita akan membaca satu lagi, Lukas 7 ayat 24, 25, 26. Lukas 7 ayat 24, 25, 26. Nah, oke. Kasih warna ya. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Saudara, kita tampilkan Yesaya 58 tadi, ayat yang ke 15 ya. Kembali ke Yesaya 58, ayat 15. Wah, ini menarik sekali, ayat ke-15. Iya, ayat 15 ya. Saudara, yang kudus bersemayam bersama dengan orang berdosa. Ini hanya ada di dalam ajaran Tuhan kita. Ini cuma ada di Alkitab, saudara. Anda cari kemana-mana, nggak ada, saudara. Anda cari ke buku-buku sakti dimanapun, buku suci manapun, yang ada cuma di Alkitab, yang kudus bersama dengan orang berdosa. Bisa duduk bersama-sama, saudara. Karena dunia, mau agama apapun, memandang bahwa orang yang mulia ya duduknya sama orang yang mulia. Ya, ayat 15, Yesaya 57, ayat 15. Yang tadi kita baca. Ini penting ya saudara ya, dikecilin teksnya sedikit supaya kelihatan semua. Teksnya dikecilkan sedikit supaya kelihatan full ayatnya. Ya saudara, hanya ada di kitab suci kita saudara. Kalau orang yang kaya, orang yang mulia punya status sosial ya kumpulnya sama mereka. Ya kan? Sangat sulit Anda yang punya status sosial kumpul dengan orang yang tidak punya status sosial. Pak, itu ada orang kaya suka makannya di warteg, Pak. Iya, wartegnya juga yang sepiring harganya 50.000, saudara. Ya, wartegnya satu piring, ya 50.000 sama lauknya sekali duduk dia bisa habis 500.000 itu, saudara. Ya, itu ada warteg di Kemurnian, saudara tahu ada warteg di Muria itu enak sekali ya. Ya mahal, saudara ya. Ada warteg yang murah, coba disuruh makan warteg yang kelas 5.000-an, mana mau saudara. Ya, yang 10.000 udah all in, nggak bakal mau saudara. Tongkrongannya tetap di warteg ya, minimumnya warteg Kemurnian, saudara. Kalau di warteg Kemurnian itu yang makan di situ ya pakai mobil mewah semua, ya ada, orang biasa ya ada. Cuman rata-ratanya orang mewah semua. Ya itu namanya ya. Karena memang orang kaya ya namanya orang kaya ya bisa kumpul di situ, kumpulnya di situ. Dia punya uang buat milih makanan, untuk memilih makanan. Tapi sulit sekali bagi orang miskin untuk bisa makan di tempat yang mewah kan? Ya kan? Nah, saudara, kemudian apabila Anda duduk ya bersama dengan orang yang suci, ya duduknya sama orang yang suci. Anda bangga kalau Anda kumpul sama orang-orang pendeta terkenal, ya kan, fotonya keren banget. Oh, saya juga sama, saudara ya. Saya juga sama dulu. Kalau sekarang saya kepengen nggak foto sama pendeta terkenal? Enggak, biasa aja, saudara. Ya. Lu kok bangga kalau ketemu sama Pak Daniel Alexander? Oh iya, saudara. Karena beliau orang yang konsisten di dalam kesederhanaan. Itu bedanya, saudara ya. Bukan masalah dia hidupnya suci benar apa segala, enggak. Beliau orang yang konsisten. Ya. Dan kita perlu bergaul dengan orang-orang yang seperti itu.
Iya dong, kita itu harus bergaul dengan orang. Ya, saya ini walaupun Nabi ke-26 harus punya teman juga, masa enggak punya teman yang benar aja, saudara ya. Kita perlu teman, kita perlu pergaulan ya. Tetapi bukan yang kaya, bukan yang suci, yang pendeta-pendeta yang dianggap suci mulia itu, saudara. Pada kenyataannya pendeta-pendeta yang dianggap suci dan mulia ini berpakaian lenan halus. Berpakaian mewah, ya kan? Coba Anda lihat pendeta yang suci dan mulia, pendeta besar itu, berpakaiannya mewah, mobilnya mewah, saudara. Ya kan? Saya nggak pernah bangga foto sama mereka, biasa. Ya, saudara ya, biasa saja. Biasa, saudara ya, nggak ada yang istimewa. Tapi saya berkenalan dengan Daniel Alexander itu buat saya istimewa, ya. Karena beliau orang yang rendah hati, konsisten, itu paling penting, saudara ya. Dari saya mendengar pelayanannya beliau, saya umur 15 tahun waktu itu ya. Hari ini saya umur 49 tahun. Ya. 35 tahun saya mendengar pelayanan beliau. Konsisten. Sederhana, teman karibnya beliau itu ada seorang pendeta, teman karibnya beliau, wah glamor sekali, saudara, bumi langit. Maaf kata, saudara ya, padahal kalau dia batuk, oh ya siapa yang batuk dapat duit 1 miliar itu ya, saudara. Dia banyak sekolahkan orang sampai jadi dokter ke Amerika, sampai kemana-mana. Tapi hidupnya sederhana, ya kan? Hidupnya sederhana, ya, makannya sederhana, apa saja pokoknya, jalan, saudara ya. Simple, ya, saudara ya. Untuk apa kamu pergi ke gereja? Mau lihat orang pakaian mewah? Oh iya, memang yang rambutnya seperti badai topan di tengah lautan biru, saudara ya. Yang rambutnya bagian badai topan di tengah, bulu matanya itu bulu mata itu anti badai itu, saudara ya. Ke gereja Anda mau lihat seperti itu? Nah, kalau melihat seperti itu, lihatnya ya di gereja memang, saudara ya. Orang Anda pergi ke kafe aja nggak kayak gitu, saudara. Anda pergi ke diskotik nggak ada orang pakai badai topan begitu, saudara. Rambut badai topan dengan bulu mata anti badai. Jarang, saudara. Anda ke kafe aja nggak begitu. Kalau ke pesta nganten ya ada yang begitu ya. Jadi Anda pergi, Anda kalau melihat orang ke gereja, wah dengan pakaian-pakaian dengan branded yang mahal-mahal ya, luar biasa. Ya kalau Anda mau melihat begitu memang di gereja-gereja besar, saudara. Tapi kalau Anda mau mencari kebenaran, jangan di sana. Maksud nggak? Iya, percaya saya. Tidak akan ada kebenaran di sana. Sebab kalau gerejanya itu mengajarkan kebenaran, dia pasti akan marahin jemaatnya yang fashion show di gereja. Pasti dimarahi, saudara. Serius, saudara. Jangan nggak percaya saya. Pasti diomongin, saudara. Jangan fashion show di sini. Nah, pasti dimarahi, diomongi ya. Bukan dosa kamu, bukan. Pasti ditegur, jangan, supaya seimbang. Bukan berarti nggak boleh semiran, bukan. Maksudnya jangan pamer-pamer harta benda itu loh, saudara ya. Jangan pamer kemewahan. Kalau rambutnya dipang boleh nggak? Ya boleh. Ya boleh ya, saudara ya. Tahu bedanya? Yang saya maksud, jangan bermewah-mewah di dalam gereja itu loh, saudara. Kalau Anda pergi nganten enggak apa-apa. Kalau di dalam gereja jangan. Karena di gereja, kalau Anda pergi nganten, ya, maka teman-temannya dia semua. Ya kan, yang kira-kira ya sama begitu. Tapi kalau Anda pergi ke gereja, itu beragam status sosial. Pakailah pakaian yang sederhana saja, saudara. Ya kan? Ya kalau kita kebetulan di sini ya semua baru pada bangun tidur ya begitulah. Mau gimana? Masa bunuh Liana gara-gara cuma mau baca Alkitab terus pakai bulu mata anti badai? Yang bener aja loh. Bikin bulu mata anti badai saja sudah 1 jam sendiri. Tadi bangun jam berapa Bu Nerliana nggak tahu. Nanti lagi membaca bulu matanya jatuh 1, tambah bingung lagi. Aduh, jangan macam-macam deh pokoknya deh. Ya saudara ya. Tapi boleh nggak? Ya bukan masalah boleh nggak boleh. Sebaiknya Anda jangan berpakaian mewah. Ya, boleh berhias. Tetapi jangan berpakaian mewah dan berlebihan. Supaya jangan menjadi kesenjangan sosial.
Ya balik lagi, kalau semiran boleh nggak? Ya boleh. Semiran itu murah, tapi mahal Pak. Di Jakarta murah saudara. Semiran sendiri bisa, nggak usah ke salon. Jadi Anda jangan curiga kalau orang semiran pasti hidupnya bermewah-mewah. Jangan curiga. Ya ada orang rambutnya bagus, ini pasti ke salon mahal. Istri saya kemarin ke salon itu, baru tahun ini ya, istri saya ke salon saudara ya. Jangan nanti Anda protes. Saya itu ke salon sudah sejak 2014 enggak pernah 2015 ya enggak pernah ke salon, baru kali ini ke salon saudara. Yang motong selama ini yang saya motong rambut istri saya itu saya selama ini ya. Nah, ini baru ke salon ini 2023 ya. Baru ke salon lagi awal kemarin Januari sama kemarin ya. Baru ke salon lagi saudara ya. Salonnya juga murah. Salonnya berapa ya kemarin ya? 30 euro. 30 euro itu paling murah saudara ya. Salon paling murah di sini. 30 euro itu kira-kira 500.000 saudara ya. Kalau di Indonesia 500.000 ya sudah sama semirnya saudara ya. Kalau di sini kamu cuma motong doang. Nah, kalau motong sama saya gratis. Nanti kan upahnya dicium nanti kalau malam kan. Wing gitu saudara kan. Tapi yang saya maksud saudara, Anda datang ke rumah Tuhan, Anda datang untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan untuk apa saudara, melampiaskan hasratmu untuk eksis. Nah, Anda harus bedakan, ya. Makanya kalau ke rumah Tuhan, Anda jangan berlebihan. Bersolek boleh-boleh. Masa Anda ke rumah Tuhan cuma pakai piyama yang benar aja, saudara? Jangan ya, saudara ya. Ya pakai yang bagus, yang wangi. Mandi, saudara ya. Kalau di Indonesia ya mandi supaya sebelahmu jangan bau, ya kan? Mandi pakai minyak, ya kan? Atau pakai gel, ya kan? Yang modis, jangan rambutnya model tahun 50-an semua. Pangerok semua rambutnya lurus kayak The Beatles semua gara-gara Anda cuman jangan ke salon potongnya dipotong ini aja kura-kura saja, kepala penyu aja. Jangan saudara ya. Anda berhias buat suamimu. Aku berhias buat Tuhan, kudulmu peang saudara. Anda berhias buat suamimu, buat istrimu. Supaya suamimu jangan lirik-lirik perempuan lain di gereja. Supaya kamu yang perempuan juga jangan cari-cari laki-laki lain. Anda berhias, Anda wangi, ya. Anda laki-laki jangan males mandi, ya. Sehingga istrimu tidak mau disentuh kalau malam, jangan males mandi. Ya nanti lama-lama disentuh sama sopirmu, karena sopirmu lebih wangi daripada kamu, mati loh, mumet loh pokoknya. Jangan males mandi ya saudara ya. Kacau juga nih kadang-kadang jemaat itu karena saking rohaninya. Nah itu tadi ya, saking sucinya hidupmu itu sampai Anda tidak berani bersolek saudara ya. Jangan bersoleklah, berhiaslah untuk suamimu, berdandanlah ya, laki-laki ya, jangan udah gembrot mandu terus bodoh amat, udah punya bini kecerah ya, nggak bakal selingkuh. Siapa bilang saudara selingkuh nanti sama pengerja gereja? Mampus tuh. Iya saudara, mampus, nangis Bombay, aku mau mati, istriku lah keselingkuh sama pendeta. Nanti begitu saudara ya, mampus saudara. Jangan saudara ya. Ya suami-suami ya jangan ya gemuk ya. Saya ini namanya tambun tapi jangan sampai gembrot gitu loh saudara. Oh serius saudara, saya enggak main-main saudara ya. Oh tapi saya tidak peduli dengan penampilan. Oh jangan ngomong begitu saudara ya. Jangan ngomong begitu. Kalau istrimu itu nanti modelnya ya sama-sama ngelempro, ya enggak apa-apa. Tapi kalau istrimu cantik terus kamu tidak jaga hidupmu, ya repot saudara. Itu nanti di kelas apostolik. Artinya nggak apa-apa saudara ya. Nggak masalah saudara menjaga penampilanmu tetap cantik ya. Om tante saya ya, saya tetap ke salon, semir rambutnya saudara. Kan rambutnya putih semua kan, namanya disemir hitam. Om saya juga begitu, itu salah satu panutan ya, keluarga panutan saya suami istri ini ya. Terus ya itu saya nanya, wah salon segala udah tua, saya ngomong gitu sama tante saya yang lain. Memang masih bisa gituan, saya bilang begitu ya. Tante saya bilang, bisa, jangan ngaco, kok bisa dia itu masih aktif. Allah masih aktif gitu ya. Masih aktif. Mereka masih menikmati pernikahan mereka. Ganteng, cantik, modis saudara, umur 80 tahun sekarang ya.
80 tahun masih bisa WhatsAppan, masih bisa email-emailan dari WhatsApp, masih bisa video call segala macam. Papa enggak canggih, saudara. Suami istri kalau kemana-mana ya masih modis, enggak masalah. Tapi mereka tidak mewah hidupnya, ya. Mereka tidak bergaya hidup mewah, tapi modis, ya. Si omanya ya nyetir mobil, ya kalau kemana-mana pakai tas, nyanteng tas, dia jalan dengan anggun. Yang suaminya masih ganteng, saudara, umur 80 tahun, ya. Hidup mereka baik, saudara, dan anak-anaknya semua diberkati. Jadi nggak masalah. Jangan Anda anti dengan kecantikan, dengan itu jangan. Dan Anda jangan menghakimi orang yang menikmati pernikahan. Nanti Anda tiba-tiba saya sama anak modis, Anda jengkel, nanti repot. Repot, saudara. Saya masih muda sama anak ya, tua tapi masih muda. Kita masih menikmati hidup. Jangan Anda saking sucinya sampai Anda tidak bisa menikmati hidupmu. Waduh, kasihan amat lu. Kasihan deh lu. Jangan, saudara, nikmati hidup. Tapi hidup yang benar. Kita tahu batasannya sama firman Tuhan. Jangan ditambah-tambahi, makanya jangan ditambah-tambahi firman Tuhannya. Nanti akhirnya karena ditambah-tambahi, Anda membuat aturan sendiri yang nggak perlu. Serius, saudara, saya tiap hari ingatkan Anda, karena ini parah sekali terjadi di dalam gereja, ekstrim yang kanan dengan ekstrim yang kiri. Yang kanan Anda bermewah-mewah, burju, pamer perhiasan, mencolok. Yang kiri Anda anti sama sekali dengan bersolek. Jangan bersolek lah, yang cantik, saudara. Saya kalau jemaat kita cantik-cantik juga saya seneng, ganteng-ganteng saya seneng, saudara. Coba kalau jemaat kita mukanya kayak ogre semua, kayak siapa itu, smegol semua, apa enggak pusing, saudara? Pusing, saudara. Tiap hari kita melayani jemaat, mukanya kayak smegol di dalam gereja. Ya jangan, saudara. Oh, Tuhan tidak pandang rupa, Pak. Loh iya, Tuhan tidak pandang rupa. Tapi coba Anda kalau jemaatnya semua wangi-wangi, lebih enak jemaatnya wangi-wangi, ya, walaupun bau cuman parfum Adidas yang harganya cuma 100.000 rupiah satu botol. Apa lebih baik Anda punya jemaat yang baunya tai semua, saudara? Katanya Tuhan tidak memandang muka dan rupa, saudara. Nah, repot kamu, saudara. Diajarin, cuma diajarin ya, karena itu etika di dalam masyarakat. Jangan sampai pergi ke gereja enggak baunya minta ampun. Aduh, jangan juga. Ya, itulah namanya ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Anda jangan sok terlalu suci, terlalu saleh, sehingga Anda nggak bisa bersolek. Tapi Anda juga jangan terlalu masa bodoh, yang penting aku sama Tuhan saja. Jangan juga, saudara. Sebab yang paling penting ini, saudara. Aku bersemayam di tempat yang tinggi, yang kudus, tapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Ini yang paling penting di dalam hidupmu. Bukan masalah penampilanmu. Tetapi yang paling penting adalah di hatimu. Penampilan penting, Pak. Tidak penting, tapi juga jangan di masa bodoh. Karena Anda remuk hati, ya kan? Anda kan masa bodoh dengan penampilanmu kan? Yang penting hatiku remuk dan rendah hati, Tuhan. Iya, tapi sebelahmu, saudara, aduh, remuk redam, saudara. Baunya minta ampun kamu itu. Kamunya lagi rendah hati, hancur hati di gereja, yang sebelahmu, aduh Tuhan. Aduh Tuhan, aku mau pindah, gak ada tempat lagi tempat duduknya, Tuhan. Remuk redam, saudara, gara-gara Anda yang lagi remuk hati itu. Jangan gitu, saudara ya. Anda menyiksa orang lain untuk Anda sedang menyalibkan orang lain, itu namanya gara-gara bau badanmu. Serius, saudara ya. Penting remuk hati, tetapi bau badanmu dijaga juga. Jangan sampai mengganggu sebelahmu, saudara. Ya, mandilah. Minimum Anda harus mandi sebelum ke gereja. Minimum, saudara ya, kalau Anda di Indonesia. Jangan pakaian sudah 3 hari Anda nggak ganti, kecuali Anda nggak punya pakaian lagi, kelewatan, saudara ya. Ngomong sama Haki Sembun Pagi kalau Anda pakaiannya cuma 1. Ya. Tapi jangan bohong, terus Anda minta dibelikannya pakaiannya yang harga eksekutif 99, ya jangan, saudara, umpah-umpakan. Ya, saudara ya. Saudara, lihat ya. Tuhan itu bersemayam di hati yang remuk, yang kudus itu. Memang kita tidak memandang rupa, saudara. Hanya ada di dalam Alkitab kita ada ajaran ini, bahwa yang kudus itu bisa bersama-sama dengan orang berdosa, duduk bareng.
Ya kan? Makanya waktu Petrus ya, dia ada di Antioquia, lalu duduk sama orang Antioquia yang tidak bersunat. Tiba-tiba Yakobus sama murid-muridnya Yakobus yang orang Yahudi datang, ya, lagi makan di sebuah ruangan gitu, lalu Petrus pindah karena dia duduknya sama orang bersunat, tidak mau sama orang tidak bersunat. Paulus marah, saudara ya. Wah, kamu munafik, dibilang begitu ya. Nggak boleh begitu kamu, saya nggak terima nih ya. Dia begitu, saudara ya. Karena ketika kita sudah di dalam Tuhan Yesus, maka sudah tidak ada pembatas lagi antara yang suci dengan yang tidak suci ketika di dalam kehidupan bersosial setiap hari, saudara. Anda boleh ya punya atasan orang yang tidak percaya Yesus. Anda boleh punya atasan yang rajin ke Alexis. Yang penting Anda jangan ikut-ikutan dia. Nggak masalah. Ya, dulu bos saya istrinya 3, saudara. Saya nggak kepengen punya istri 3. Saya mau kerja kok, bukan mau cari istri, bukan mau meneladani dia kok. Saya bukan mau meneladani dia, saya mau digaji sama dia. Serius ya, 2 kali saya punya bos istrinya 3, orang asem, saudara ya. Lalu bagaimana? Anda tidak usah terus sok suci kalau Anda punya atasan yang bukan Kristen, lalu Anda memandang dia rendah seperti orang yang menjijikan. Oh, hati-hati, oh ya, kalau di Indonesia ya, saudara, jangan begitu ya, saudara ya. Tapi masalahnya memang Allah agama lain, kalau atasannya kafir terus memandang rendah, ya kurang asem ya. Kalau saya begitu langsung ya gini kamu, langsung tak singkirkan, saudara. Kurang ajar ya. Dia berani mandang rendah saya, atasannya hanya gara-gara saya Cina, kafir, ya kan, dianggap dia kafir kan. Oh, tak singkirkan ya. Jangan deket-deket saya. Yang deket-deket saya orang yang lainnya aja yang baik-baik, yang bisa bersosialisasi dengan benar. Hanya ada di dalam Alkitab kita, maka kita orang-orang bisa berinteraksi. Ya. Tapi yang kedua yang paling penting, saudara, yang paling penting, ketika hatimu remuk dan hatimu benar-benar mencari Tuhan, dia itu selalu ada di situ, dalam kondisi apapun kamu saat ini. Itu yang paling penting. Ketika orang mengharapkan saya mati gara-gara saya banyak dosanya, orang mengharapkan saya celaka karena saya banyak dosanya, ya, hari ini orang-orang ini masih tidak terima, saudara. Serius, beberapa orang ini masih tidak terima gara-gara Tuhan ngampuni saya. Tapi itu privilege dari Tuhan. Ya, Tuhan, aku sudah hancur, Tuhan. Aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan justru bersama dengan saya, nemanin saya dari tahun ke tahun sampai saya dipulihkan. Sampai hari ini, saudara. Dari tahun ke tahun, orang-orang jengkel saya dipulihkan, orang jengkel. Ya kan? Seperti anak bungsu dengan anak sulung. Anak sulungnya marah-marah karena anak bungsunya diterima. Itulah Tuhan kita. Ya. Masalahnya ada yang ketiga. Nah, ini orang kurang ngajar, saudara. Setiap kali Anda berdoa, Tuhan, aku udah berdosa, Tuhan. Lalu Anda mulai mukul-mukul diri sendiri, tantrum. Wah, aku udah nyesel, Tuhan, aku udah nyesel, Tuhan. Nah, bisa Anda berdoa, Anda keluar, wah, nangis, udah ingusan, meler-meler. Wah, udah cekuk, udah enggak karu-karuan. Begitu keluar sedikit, ada orang megol-megol, duing, kayak entok, saudara ya. Matamu bisa duing, ngikutin pantatnya dia, saudara. Ngikutin megol-megolnya itu, saudara ya. Nanti minggu depan orang, wah Tuhan, ampuni aku Tuhan, kurang ajar, saudara. Nah, ini mempermainkan namanya. Hatinya dia tidak remuk, tapi dia sedang main drama dengan Tuhan untuk menipu dirinya sendiri. Ya, satu, ya, kita boleh bergaul, kita boleh, tapi jangan apa, saudara? Jangan ikuti tingkah lakunya. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati, saudara. Ya. Tetapi jangan anti. Kamu orang berdosa, aku nggak mau deket-deket kamu. Yang kedua, Tuhan memang bersama dengan orang berdosa. Kalau dia mencari kebenaran dengan sungguh hati. Sama dengan kita, sama dengan Anda. Ya. Kita hari ini yang sedang mencari kebenaran. Makanya jangan kita hakimi orang-orang ini. Jangan kita hakimi.
jauh-jauh kamu pergi dari sini. Makanya saya ngomong, kami orang berdosa. Kalau kamu tidak suka dengan cara kami bikinlah komunitas sendiri. Kami ini orang berdosa. Saya orang berdosa. Anda kalau tahu hidup saya benar-benar tak ceritain semuanya, Anda bisa enek saudara sama saya. Anda kan ngarap-ngarap saya jangan dipulihkan, mati wae sisan Pak Paul. Iya saudara, serius. Orang-orang ini masih kecewa sama Tuhan karena saya dipulihkan. Dan saya sedang bersyukur sama Tuhan karena saya dipulihkan. Dan saya nggak berani melarang mereka kecewa. Karena kalau saya jadi mereka pun saya akan kecewa, saudara. Orang jahat seperti saya bisa dipulihkan, bahkan bisa dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Yang ketiga, Anda jangan mempermainkan Tuhan, bermain sandiwara untuk menipu dirimu sendiri dan menipu Tuhan. Di situ kasih karunia itu akan jadi kutuk, saudara. Belas kasihan Tuhan yang maha tinggi itu, yang kudus itu datang akan menjadi kutuk bagimu. Serius saudara ya, jangan main-main, makanya sudah hancur. Saudara pikir, saudara tiap datang nangis-nangis sudah minta ampun tuh saudara pulang dengan hati yang lega. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda mau bikin dosa lagi, lalu datang lagi sama Tuhan, Anda sedang mempermainkan Tuhan, saudara. Ya, yang kudus itu, berkat itu, ya, kata berkat dengan kata kutuk itu dari kata yang sama, ya, dari kata yang sama, saudara. Jadi berkat itu bisa jadi kutuk, saudara. Kutuk itu jadi berkat. Orang-orang yang sedang ngutukin saya, lihat orang-orang Islam kan lagi ngutukin sumpah serapah ke saya, termasuk orang-orang Kristen yang nuduh saya macam-macam, ya kan? Lihat, semua jadi berkat, saudara. Berkat dan kutuk itu sama, kata yang sama. Orang yang ngutukin saya itu sedang memberkati saya ketika hidup saya benar. Tapi ketika Anda sedang mengharapkan berkat, lalu hidup Anda tidak benar, jadi kutuk, saudara. Jangan main-main. Ya, 3 hal itu Anda renungkan pagi ini, saudara ya. Karena ini hanya ada di dalam ajaran, di dalam Alkitab kita, saudara. Ajaib ya, ya Tuhan Yesus memberkati.